Kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Malam ini, saudara-saudara, kita akan mendengar firman Tuhan dari kitab 2 Samuel pasal 3 ayat 1. Mari semua buka 2 Samuel 3 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Saya ulangi. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Tema malam ini saya beri judul naik kelas atau drop out. Ada beberapa perdebatan tentang tema ini. Ada orang berkata, kalau nggak naik kelas, ya tetap di tempat. Atau turun kelas. Tapi pengalaman saya, kawan saya di SD, nggak naik kelas 3 kali, drop out. Teman saya di kampus dulu, 3 semester nggak naik-naik, nggak berubah nilainya, drop out. Jadi, saya kasih tema malam ini, naik kelas atau drop out. Coba bilang sama orang sebelah, mau naik atau drop out? Mau naik apa mau DO? Nah, mari kita pelajari perang antara keluarga Saul dan keluarga Daud. Dua-duanya adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Perhatikan ini baik-baik, saudara-saudara. Sama-sama diurapi Tuhan. Sama-sama diurapi jadi raja bagi Israel. Tapi kenapa Saul mengalami kekalahan demi kekalahan? Tapi Daud terus menanjak lebih tinggi. Saya menyarankan supaya Bapak Ibu setelah malam ini atau besok baca peristiwa pengurapan Saul dan pengurapan Daud di 1 Samuel. Saul dipilih jadi raja oleh karena orang Israel menolak Samuel. Pertama karena Samuel sudah tua. Karena bagi orang Israel, raja tidak hanya memimpin, raja tidak hanya mengarahkan, tetapi raja juga adalah panglima perang. Dan Israel, gaya hidup mereka, gaya hidup perang. Karena itu Samuel tidak mungkin lagi menjadi seorang raja karena sudah lanjut usia. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, anak-anak Samuel hidupnya tidak seperti ayah mereka adalah seorang imam. Dan karena itu orang Israel tidak mau dipimpin oleh anak-anak Samuel. Dan yang ketiga, orang Israel
ingin punya raja seperti bangsa-bangsa lain. Perhatikan ini 3 alasan utama mengapa orang Israel merindukan seorang raja. Yang pertama, Samuel sebenarnya yang jadi raja adalah Tuhan dan dia pakai mulutnya Samuel. Ya, tetapi karena Samuel sudah tua. Yang kedua, anak-anak Samuel tidak bisa jadi teladan. Dan yang ketiga, mereka ingin sama seperti bangsa-bangsa lain. Lalu kemudian Samuel datang kepada Tuhan dan dia katakan kepada Tuhan, "Ya Tuhan, orang Israel tidak mau dengar aku lagi. Mereka menolak aku sebagai raja mereka." Lalu Tuhan kasih penghiburan buat Samuel. Mereka tidak menolak engkau, tetapi mereka menolak aku. Lalu kemudian Tuhan suruh Samuel untuk pergi memberkati atau mengurapi seorang pria anak muda dari suku Benjamin namanya Saul. Kalau saudara baca di kitab 1 Samuel, saudara akan temukan ciri-ciri Saul. Perawakannya sangat tinggi, cakap, dan lebih hebat dari semua orang Israel. Lebih tinggi dan lebih cakap. Saya rasa dia salah satu idola anak-anak muda di waktu itu. Mungkin gadis-gadis berdoa, mungkin mama berdoa supaya dia bisa menjadi mantu. Karena kita bercerita dengan sangat teliti, elok parasnya dan tingginya lebih tinggi dari semua orang Israel. Jadi kalau orang kumpul di lapangan terbuka, maka yang pertama terlihat itu adalah Saul, karena tinggi sekali dia. Nah, saudara-saudara, orang Israel, saya singkat ceritanya, orang Israel kumpul di stadion, semacam alun-alun kota. Samuel sudah berdiri di atas altar. Orang Israel sedang bersuka cita karena tuntutan mereka terpenuhi. Lalu mulailah menunggu raja yang mau diurapi. Ternyata dicari, Saul tidak kelihatan. Para tua-tua dikerahkan untuk cari Saul di antara orang Israel yang berkumpul di alun-alun kota. Saul tidak ditemukan. Lalu Samuel tanya Tuhan, "Di manakah raja yang hendak diurapi itu?" Lalu Tuhan kasih tahu Samuel, dia sedang bersembunyi di dalam gudang barang-barang. Saudara perhatikan kesan yang pertama. Biasanya raja ingin tampil. Biasanya orang yang mau diurapi dia akan tampil ke permukaan. Dia akan mengalami standing ovation dari penonton. Tapi kali ini orang yang diurapi justru tinggal di gudang. Ini menunjukkan apa? Seorang yang sangat rendah hati. Seorang yang benar-benar dibutuhkan. Dia enggak gempar-gemborkan jabatannya. Dia tidak serta-merta memamerkan bahwa dia sebentar akan diurapi. Lalu ketika para tua-tua mencari dia, dia ditemukan di dalam gudang itu, lalu dia diantar menuju panggung. Dan semua orang bersorak-sorak, semua orang bertepuk tangan menyambut raja yang baru. Dan Samuel berdiri untuk mengurapi raja ini. Saul, seorang anak muda yang elok parasnya, tinggi badannya, dari suku Benjamin, anak seorang peternak yang sangat kaya raya. Jadi dia memenuhi semua syarat. Anak orang kaya, cakap orangnya, tinggi badannya, masih muda,
dan kriteria untuk raja yang memimpin umat. Tapi saudara perhatikan, apa yang terjadi? Saul hanya memimpin 2 tahun. Setelah 2 tahun, dia drop out. Tidak hanya drop out, roh Tuhan dicabut dari dia. Bahkan Alkitab bercerita, dia gila. Mari kita perhatikan ini baik-baik. Ada seorang hamba Tuhan di Dallas Theological Seminary, namanya Charles Swindoll. Dia rektor dari Sekolah Tinggi Teologi di Dallas University di Texas. Kota Dallas itu kota yang bagus, sering dikenal sebagai kota para koboi. Tapi saya suka, saya dengan Ibu Nana pernah pelayanan di sana. Dan di waktu mahasiswa sedang diwisuda, mereka dipanggil satu-satu untuk wisuda. Begitu rektor memindahkan tali di topi itu, orang bertepuk tangan. Ribuan mahasiswa di wisuda. Lalu rektor Charles Swindoll memberi sambutan. Hari ini saya bangga kalian boleh diwisuda jadi sarjana. Tetapi saya belum bisa berikan tepukan tangan dan pujian buat kalian. Saya tunggu 30 tahun lagi. Apakah Anda akan datang dan berhak mendapatkan pujian, berhak mendapatkan tepukan tangan dari saya? Itu menunjukkan seorang hamba Tuhan berkata, karunia membawa kita ke atas puncak gunung, tetapi karakter membuat kita bertahan di atas puncak gunung. Jangan tepuk tangan pada waktu dimulai wisuda, tapi tunggu ketika 30 tahun kemudian, 40 tahun kemudian, apakah dia tetap setia, apakah dia tetap konsisten, apakah dia tetap hidup di dalam komitmen dan ketaatan dia. Saul adalah contoh buruk dari seorang pemimpin yang hanya mengandalkan perawakan, mengandalkan sukunya, mengandalkan kekayaan orang tua, mengandalkan tinggi badannya, tetapi dia tidak punya karakter. Kenapa? Ada 3 alasan kenapa dia lakukan. Karakternya buruk. Dalam 1 Samuel pasal 13 diceritakan. Yang pertama, dia mengandalkan diri sendiri. Ketika Tuhan berkata, kamu akan mengalahkan orang Filistin, tapi aku akan kasih cara bagaimana mengalahkan. Aku akan beritahu strategi mengalahkan. Dan aku beritahukan kepada hambaku Samuel. Tunggu Samuel 7 hari. Tetapi Saul tidak mau menunggu. Saul mengandalkan kemampuan sendiri. Saul mengandalkan kepintarannya. Saul mengandalkan karunia yang ada padanya. Sehingga dia mengabaikan perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia mengambil alih tugas imam. Mempersembahkan korban buat Tuhan. Mempersembahkan korban buat Tuhan itu hanya pekerjaan imam. Raja tidak boleh. Tetapi Saul mengambil alih tugas imam. Yang kedua, Saul mengandalkan diri sendiri. Dia nggak butuh Tuhan. Dia mengandalkan kemampuan sendiri. Dan dia merasa dia paling hebat. Dikelilingi oleh prajurit-prajurit yang hebat. Dikelilingi oleh para pahlawan-pahlawan perang orang Israel. Sehingga dia mengambil keputusan tanpa minta petunjuk dari Tuhan. Dan saudara perhatikan.
ketika Tuhan melihat karakter macam begini, Tuhan membatalkan otoritas Saul. Lalu Tuhan suruh Samuel pergi ke Bethlehem untuk mengurapi seorang raja baru, yaitu Daud. Daud adalah anak paling bungsu dari keluarga Isai. Dan pentabisan atau pengurapan Daud di Bethlehem adalah sebuah upacara yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa, saudara-saudara? Karena Tuhan belum beritahu siapa dari 8 anak Isai. Mereka seperti bikin catwalk-nya, anak pertama naik, ditolak Tuhan, anak kedua naik, ditolak Tuhan, anak ketiga naik, ditolak Tuhan, semuanya naik. Tidak satu pun. 7 berturut-turut, tidak satu pun. Lalu Samuel tanya Tuhan, Tuhan, semuanya Engkau tolak. Bahkan Tuhan berkata, manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Lalu Tuhan bilang sama Samuel, coba tanya Isai. Lalu Samuel tanya Isai, apakah hanya ini anak-anakmu? Baru Isai seolah-olah memukul jidatnya dan berkata, oh, aku lupa, ada satu anak lagi di padang sedang menggembalakan kawanan domba. Lalu Samuel bilang, suruh jemput dia. Dan ketika anak itu dijemput, Alkitab bercerita, dia masih kemerah-merahan, elok parasnya. Dan ketika dia naik ke atas panggung, Tuhan suruh Samuel, berdirilah dan urapilah dia. Namanya Daud. Nah, saudara, mari kita perhatikan 2 tokoh ini. Siapa yang naik kelas dan siapa yang drop out. Kenapa Saul disebut drop out? Karena sebenarnya dia adalah juga dari suku Benjamin. Sebuah suku yang disebut suku bangsawan. Bapaknya seorang yang kaya raya, peternak yang hebat, Kush namanya. Dia sangat tinggi badannya, elok parasnya, diurapi Tuhan. Saya ulangi, diurapi Tuhan, dan itu pilihan Tuhan. Tetapi lihat karakternya. Dia mengabaikan perintah Tuhan. Dia mengabaikan imam, bahkan dia mengandalkan kemampuan sendiri. Berkali-kali diingatkan oleh Samuel, berkali-kali diingatkan. Ini seperti seorang anak yang bandel, yang sudah diingatkan gurunya, sudah diingatkan wali kelasnya, dia terus mengalami kekalahan, dia menolak semua peringatan. Dia menolak semua perintah. Dan akhirnya Tuhan kasih drop out. Drop out-nya mengerikan, saudara-saudara. Tidak ada ruang untuk dia belajar lagi. Dia harus mati di atas pedangnya sendiri. Bahkan sebelum dia mati, dia gila. Dan orang gila selalu pingin untuk membunuh dan membunuh dan membunuh. Dia sangat iri hati. Dia begitu punya rencana-rencana yang jahat. Karena roh Tuhan sudah dicabut dari dia. Hatinya penuh dengan kedengkian. Hatinya penuh dengan permusuhan. Hatinya penuh dengan penghakiman. Itulah karakter Saul. Saudara bisa bayangkan, diurapi Tuhan. Belum tentu menjadi orang yang takut Tuhan. Jangan mengandalkan pengurapan semata-mata. Tapi andalkanlah hikmat dan juga didikan dari Tuhan. Kita butuh 2 ini. Tidak hanya pengurapan Allah, tapi juga hikmat Allah. Kebenaran Allah. Tetapi saudara perhatikan Daud. Dia anak yang tidak diikutkan dalam pemilihan raja.
Kalau saudara ada pada posisi Daud, pasti tersinggung. Anak bungsu yang ditolak jadi raja. Karena konsep orang Israel menjadi raja berarti panglima perang. Anak kecil halus begini kata orang Tanimbar, anak kecil halus tahu apa? Ini pekerjaan orang besar. Kamu tidak usah ikut campur. Bapaknya berkata begitu, abang-abangnya bilang begitu, ibunya juga diam. Dan saudara perhatikan waktu dia diurapi di depan siapa? Di depan ayahnya yang tidak memilih dia, di depan ibunya, di depan seluruh keluarganya, bahkan di depan abang-abangnya yang ditolak menjadi raja. Bagaimana mungkin mereka nggak sakit hati? Yang kedua, ketika abang-abangnya sedang perang, bapaknya suruh dia untuk antar makanan kepada abang-abang di medan perang. Saudara perhatikan, antar makanan kepada orang perang itu artinya apa? Seksi konsumsi. Dan seksi konsumsi di mana-mana selalu berhubungan sama wanita, seolah-olah orang lemah. Jadi kalau bikin panitia di gereja, Daud itu koordinator seksi konsumsi. Sebuah, apa istilahnya itu, tidak dianggap karena tidak ikut perang. Waktu dia sampai dengan abang-abangnya, abangnya bilang begini, ngapain kamu di sini? Dia tanya kepada abangnya, itu pria siapa yang besar itu? Dia bilang, ngapain kamu tanya? Sana, kamu urusin 2-3 ekor domba itu. Jadi abangnya melecehkan dia, tidak anggap dia. Kemudian dia datang ke Raja Saul. Saul melecehkan dia. Saul memberikan pakaian perang. Bayangkan Saul tinggi besar badannya, dia kasih baju perang buat anak kecil. Itu sama dengan ikan teri pakai helm. Kira-kira begitu keadaannya. Apa itu artinya? Pelecehan. Kamu anak kecil tahu apa? Tapi saudara-saudara perhatikan. Daud, seorang pria yang mengandalkan Tuhan. Dia dilecehkan oleh keluarganya. Dia diabaikan oleh abang-abangnya. Dia dilecehkan oleh Saul. Bahkan dia disebut anjing sama Goliat. Tetapi, lihat, karena dia mengandalkan Tuhan, karena dia minta petunjuk dari Tuhan, semua aktivitas Daud bergantung sepenuhnya kepada perintah Tuhan. Semua aktivitas Daud bergantung sepenuhnya kepada otoritas Tuhan. Maka Tuhan yang melindungi dia. Tuhan menjaga dia. Bahkan ketika Saul menantang dia, apakah kau bisa mengalahkan orang Filistin itu? Goliat itu, Daud bilang apa? Tuhan, jangankan Goliat, aku gembala domba. Sewaktu-waktu singa-singa datang untuk merampas domba-dombaku, mereka menggigit domba-dombaku, aku kejar mereka, aku pegang jenggotnya dan aku pukul rahangnya, dan mereka kalah. Aku bisa kalahkan singa. Apalagi orang Filistin yang tidak bersunat ini. Lalu Daud bilang sama orang Goliat itu, kau datang dengan tombak dan pedang, tapi aku datang dengan nama Tuhan Allah yang hidup, Allah orang Israel. Saudara-saudara, dari dua tipe pria ini, dari dua tipe manusia ini, kita bisa temukan kenapa kemudian dalam 2 Samuel 3 ayat 1 dikatakan, Saul, keluarga Daud, berperang, berlarut-larut. Saul kian lama, kian lemah. Daud kian lama, kian kuat. Sama-sama perang. Sama-sama punya pengikut.
sama-sama diurapi Tuhan. Tetapi perhatikan, pengurapan terhadap Saul sudah dicabut. Bahkan roh Allah dicabut karena ketidaksetiaan, karena kesombongan, karena penyalahgunaan wewenang, karena penyalahgunaan jabatan. Tetapi Daud semakin kuat. Nah, kita cari tahu, di manakah kekuatan Daud ini? Dari mana dia dapatkan kekuatan ini? Dalam 1 Samuel pasal 22, tempat itu bernama Gua Adulam. Ketika Daud dikejar Saul, Daud masuk ke Gua Adulam dan ikut dengan dia 400 pria yang bermasalah. Tetapi sebelum mereka keluar dari Gua Adulam, ayahnya, ibunya, abang-abangnya, seluruh keluarga besar Daud datang ke Gua Adulam dan mereka bikin pemberesan, mereka bikin pemulihan hubungan, mereka bikin saling memaafkan. Saya bayangkan Daud dipeluk abang-abangnya, minta maaf deh, abang sudah melecehkan kamu. Bapaknya angkat dia dan berkata, Papa minta maaf, Papa juga salah tidak menghitung kamu. Mamanya mungkin cium dia dan berkata, Mama juga salah karena Mama selama ini diam saja. Dan karena kekuatan keluarga yang begitu hebat, Daud tampil. Dia titipkan ayahnya dan ibunya kepada raja negeri itu. Dia latih 400 orang. Dan ketika mereka keluar dari Gua Adulam, Alkitab bercerita mereka tidak pernah kalah. Setiap perang selalu menang. Setiap perang selalu menang. Menang dan menang. Dan Daud mengalami namanya triple anointing. Mengalami triple pengurapan. Dia diurapi sebagai raja yang memimpin, yang mengambil keputusan. Dia diurapi sebagai seorang imam yang mempersembahkan korban, dan dia diurapi sebagai nabi yang memberitakan kebenaran firman Allah. Nah, malam ini saya ingin ajak kita untuk belajar dari 2 karakter ini. Apakah kita akan naik kelas atau kita drop out? Cara drop out nggak usah dipelajari, karena itu karakter yang buruk. Tapi cara naik kelasnya kita mesti pelajari. Yang pertama, kita mesti periksa dengan jujur. Periksa hati kita. Bagaimana respons-respons kita terhadap setiap peristiwa yang muncul di sekitar kita. Peristiwa yang muncul di dalam rumah tangga kita. Peristiwa hubungan suami istri. Peristiwa hubungan orang tua anak. Peristiwa hubungan bergereja, hubungan berjemaat. Seorang pelatih karakter berkata, kita nggak bisa atur mulut orang. Kita nggak bisa atur pikiran orang. Kita nggak bisa atur apa kata orang. Tapi kita bisa atur respons kita. Daud mengalaminya. Respons bapaknya, Anda tidak layak jadi raja, terlalu kecil. Kamu cukup jaga kambing domba. Respons abang-abangnya, kamu bukan orang yang berperang. Kamu hanya tukang bawa makanan. Respons Saul, tindakan Saul, kamu anak kecil. Perkataan Goliat datang bertubi-tubi. Datang dari ayahnya, datang dari abang-abangnya, datang dari Raja Saul, datang dari Goliat, bahkan mungkin orang lain. Tapi Daud punya ketetapan yang tidak berubah. Aku datang dengan nama Tuhan Allah yang hidup, Allah Israel. Kita periksa. Ada banyak orang yang gampang tersinggung. Ada banyak orang yang gampang marah-marah.
Ada banyak orang yang gampang sekali mudi. Pagi senang, malam bisa marah-marah. Pagi-pagi sedih, malam sudah senang lagi. Berlarut-larut keadaan kita. Kita perang, kita tidak perang dengan keluarga lain. Kita tidak perang dengan suami istri. Kita mungkin tidak perang dengan orang lain. Tapi kita perang dengan ego kita. Kita perang dengan keinginan daging kita. Kita perang dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita perang dengan selera-selera kedagingan kita. Kita perang dengan semua pergumulan masa lalu kita. Kita perang dengan problem-problem. Dan seorang hamba Tuhan mengajarkan saya, problem utama manusia ialah dia hidup di dalam asumsi. Pengetahuan terendah dari manusia ialah asumsi. Asumsi itu membuat kita bisa salah berkomunikasi. Asumsi bisa membuat kita responsnya nggak benar. Kita bisa menghakimi, kita bisa menuduh. Dan Saul berasumsi tentang Daud. Padahal saudara perhatikan sepanjang hidup Daud. Dia punya kesempatan membunuh Saul, tapi dia bilang apa? Aku tidak bisa menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Dia memang musuh, tetapi aku nggak bisa bunuh dia. Bahkan orang Amalek yang bunuh Saul pun, Daud memusnahkan dia karena dia tidak boleh menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Saudara bisa bayangkan. Bahkan Daud pernah berdiri di belakang kepalanya Saul. Dia memotong puncak jubahnya untuk membuktikan, aku punya kesempatan bunuh engkau. Tapi aku tidak melakukannya karena aku lebih takut Tuhan. Ini karakter macam begini yang sedang saya benar-benar belajar terus. Asumsi itu bahaya sekali. Ya. Bisa pria dengan suami istri bisa berasumsi. Bisa dengan anak-anak kita berasumsi. Bisa dengan teman sepelayanan. Tuhan mau supaya kita naik ke tahap yang kedua. Naik ke yang kedua namanya kebenaran. Kebenaran bukan kebenaran kita, bukan pengalaman kita, bukan kebenaran nenek moyang kita, bukan kebenaran masa lalu kita. Kebenaran firman Allah. Firman Allah menjadi inspirasi utama. Jadi level kedua dari pengetahuan itu kebenaran. Tetapi kebenaran tidak cukup. Sebab kalau kebenaran kita miliki saja, maka kita akan menjadi orang-orang yang kecenderungannya rohani, tetapi kemudian tidak bisa mempraktekannya. Mereka menjadi obesitas rohani. Gemuk dengan firman, tapi hidupnya berbeda dengan firman. Maka Tuhan mau kita pindah ke level yang ketiga, yaitu hikmat. Hikmat adalah kemampuan yang Tuhan berikan untuk mempraktekkan setiap kebenaran firman Allah. Saya sebenarnya malam ini rindu untuk memutar beberapa klip, tapi saya minta maaf, waktu yang mempersiapkannya sangat terbatas, tapi saya ingin cerita satu peristiwa di Amerika. Di Amerika itu terkenal dengan orang main lotre, dan menangnya itu luar biasa, bisa miliaran. Ada mobil mewah, ada mobil-mobil yang satu pintu. Jadi ada sebuah kisah nyata, di mana ada seorang pria yang pekerjaannya itu membawa truk molen yang khusus untuk mencampur semen. Jadi dia bawa truk molen yang sedang bergerak, tapi dia mampir sebentar ke rumahnya. Waktu dia sampai di rumahnya, di halamannya ada parkir sebuah mobil Lamborghini. Dan mobil baru. Ketika dia turun dari truknya itu dan dia lihat ke dalam, dia ngintip, ada seorang pria sedang memeluk istrinya. Dan dia berasumsi bahwa istrinya itu punya teman pria lain. Lalu pria itu turun ke mobilnya, dia arahkan molennya ke Lamborghini, dan dia cor itu mobil Lamborghini.
Setelah selesai, kameramen dan pria yang memeluk istrinya itu mereka keluar. Istrinya mengangkat kertas pemenang undian. Dan rupanya itu mobil dia, mereka menang undian. Apa yang terjadi di dalam? Biasa orang Amerika memeluk wanita, kemudian ada kameramen yang mengambil gambar. Jadi saudara perhatikan, hanya dengan berasumsi mobil Lamborghini yang miliknya menjadi rusak, berantakan, hancur karena berasumsi. Dan itu yang sedang terjadi dalam gereja. Itu yang terjadi di mana-mana. Maka mari kita tinggalkan asumsi kita. Lalu kita masuk ke kebenaran, perbanyak mendengar firman Allah, perbanyak mendengar lagu-lagu rohani yang memberitakan kebenaran firman Allah. Tapi itu tidak cukup. Sebab kalau firman Allah kita cuma dengar, maka kita akan memakai firman untuk menilai orang lain. Tapi alami firman sebagai sebuah personifikasi untuk diri sendiri. Tapi yang ketiga, kita mesti tahap yang ketiga ialah belajar untuk mempraktekkan firman dengan meminta hikmat-hikmat dari Tuhan. Hanya dengan begitu, apapun keadaan kita akan semakin kuat. Perang yang kita hadapi, perang yang kita sedang hadapi dalam masyarakat, perang yang sedang kita hadapi dengan ego kita, perang yang sedang kita hadapi dengan ketakutan, kecemasan, kita akan semakin kuat. Berlarut-larut perang itu. Kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Dan saya kira kita semua rasakan dampaknya. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya gereja. Setiap keluarga juga menghadapi krisis demi krisis. Soalnya adalah, apakah kita seperti Saul yang hanya menghakimi? Apakah kita seperti Saul yang bertindak tanpa meminta petunjuk dari Tuhan? Apakah kita seperti Saul yang mengambil alih tugas yang bukan milik kita? Atau kita belajar seperti Daud yang mengungkapkan siapa Tuhan? Bahkan Daud sendiri dalam seluruh kitab Mazmur, sebagian besar kitab Mazmur, dia menggambarkan Allah itu gunung batuku, tempat perteduhanku, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Semua gambar Allah adalah gembalaku yang agung. Semua ungkapan-ungkapan Daud menyingkapkan tentang apa? Hubungannya dengan Tuhan. Saya percaya hubungan vertikal kita dengan Tuhan akan ikut mempengaruhi hubungan horizontal. Hubungan kita dengan Tuhan akan mempengaruhi hubungan kita di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam lingkungan pelayanan kita. Saya tadi siang bersama dengan beberapa teman hamba Tuhan, termasuk Ibu Gembala, kami menjadi host untuk sebuah seminar dengan Ketua Umum PG. Dan ketika beliau ditanya dan dia bilang begini, segala sesuatu yang kita kerjakan, inti utamanya ada di dalam keluarga. Sehebat apapun kita, semuanya bertolak dari keluarga. Dan itu yang sering saya katakan. Keluarga yang sehat menghasilkan gereja yang kuat. Dan gereja yang kuat akan mentransformasi kota. Jadi pilihan kita ada di tangan kita. Mau drop out atau naik kelas. Saya berdoa kita semua naik kelas. Bagaimana caranya? Ambil sikap dan karakter Daud. Dia mengandalkan Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan. Dia bersedia untuk memaafkan. Dia bersedia mengampuni. Dia tidak berasumsi dengan bapaknya. Dia tidak berasumsi dengan abang-abangnya. Dia tidak berasumsi dengan Raja Saul. Tapi dia percaya otoritas ada di tangan Tuhan. Bahkan ketika dia dilempari oleh salah satu keluarga Saul, Daud berkata, dia merencanakan kejahatan buat aku. Dia mencoba untuk merusak hidupku. Tetapi itu akan kembalikan kepada dia. Dan aku tetap setia kepada Tuhan. Saya berdoa,
kita jadi keluarga-keluarga yang naik kelas. Naik kelas, pindah dari kelas emosi kita yang penuh dengan asumsi, pindah dari karakter kita yang pemikiran yang menuduh, menghakimi, dan terus menyebut kesalahan-kesalahan orang lain. Kita harus naik ke level yang lebih tinggi. Menjadi orang-orang yang suka menyembah Tuhan. Orang-orang yang suka memberitakan firman Allah. Orang-orang yang suka membagi hidup dengan orang lain. Orang-orang yang suka memberkati orang lain. Hanya dengan begitu, kita disebut perang berlarut-larut. Segala sesuatu semakin lemah, tapi kita bersama keluarga kita semakin kuat. Tuhan Yesus memberkati kita jadi keluarga-keluarga yang berkarakter kuat dan hanya Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.